Selamat siang bagi kita semua. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang gelombang stasioner. Yang pertama, gelombang stasioner yang dihasilkan dari pemantulan ujung tetap. Persamaan simpangan di titik P yang disebabkan gelombang datang dari O dinyatakan dengan Y sama dengan A sin 2V buka kurung T kurang T kurang L kurang X per lambda. Untuk gelombang stasioner, pemantulan ujung tetap, persamaan simpangannya dapat dinyatakan dengan Y sama dengan 2A sin Kx cos omega T. Kemudian, untuk menentukan letak titik simpul dinyatakan dengan X sama dengan N dikurang 1 dikali setengah lambda. Kemudian, menentukan letak perut dinyatakan dengan X sama dengan 2N dikurang 1 dikali 1/4 lambda. Lalu, yang nomor 2 adalah gelombang stasioner yang dihasilkan pada ujung bebas. Pada gelombang stasioner, ujung bebas, pemantulan ujung bebas tidak mengalami perubahan fase, sehingga persamaan simpangannya dinyatakan dengan Y sama dengan 2A cos Kx sin omega T. Letak perut dinyatakan dengan X sama dengan N dikurang 1 kali setengah lambda. Letak simpul X sama dengan 2N dikurang 1 kali 1/4 lambda. Nah, sekarang dari penjelasan yang saya buat, kita akan mencoba membahas contoh soal gelombang stasioner. Soal nomor 1. Persamaan suatu gelombang stasioner diberikan sebagai berikut. Y sama dengan 0,5 sin 0,125 Vx cos 20 Vt dengan Y dan X dalam satuan cm dan T dalam sekon. Cepat rambat gelombang adalah titik-titik. Nah, untuk membahas soal ini kita akan kembali ke persamaan simpangan dengan menyatakan Y sama dengan A sin Kx cos omega T. Lalu kita masukkan nilainya Y sama dengan 0,5 sin 0,125 Vx cos 20 Vt. Dari rumus K sama dengan 2 pi per lambda, maka kita peroleh harga daripada K di sini adalah 0,125 V. Maka akan kita masukkan nilai K-nya di sini adalah 0,125 V. Sama dengan 2 V per lambda. Lalu, untuk menghitung lambda, ini menjadi 2 V dibagi dengan 0,125 V. Maka diperolehlah panjang gelombangnya adalah 16 cm. Lalu, kita dapat menghitung frekuensinya melalui omega. Seperti yang kita ketahui, omega sama dengan 2 kali V dikali F. Dari rumus atau dari persamaan simpangannya, harga daripada omega adalah 20 V. Maka kita pindahkan ke sini. 20 V sama dengan 2 V dikali F. Maka F sama dengan 20 V dibagi dengan 2 V. Maka diperolehlah hasilnya untuk frekuensi adalah 100 Hz. Lalu yang ditanya di dalam soal adalah cepat rambat. Untuk menentukan cepat rambat gelombang itu adalah V sama dengan lambda dikali F. Tadi kita sudah menghitung besar lambda adalah 16. Frekuensi adalah 10. Dengan memasukkan angkanya, maka kita peroleh besar cepat rambat gelombang adalah 160 cm per sekon. Dalam hal ini, jawaban adalah C. Selanjutnya, kita akan membahas soal nomor 2.
Suatu gelombang stasioner memiliki persamaan Y sama dengan 40 cos 2 Vx sin 100 Pt. X dan Y dalam sentimeter dan T dalam sekon. Di sini ada pernyataannya ada 4. Amplitude gelombang adalah 40 cos 2 Vx. 2. Frekuensi gelombang adalah 50 Hz. 3. Panjang gelombang adalah 1 cm. 4. Cepat rambat gelombang sumber adalah 50 cm per sekon. Pernyataan berikut yang berkaitan dengan gelombang stasioner adalah A. 1, 2, 3 saja, B. 1, 3, C. 2, 4, D. 4, E. Semua benar. Nah, untuk menjawab ini kita akan turunkan persamaan simpangannya, yaitu Y sama dengan A cos KX sin omega T. Y sama dengan 40 cos 2 Vx sin 100 Vt. Dari rumus K sama dengan 2V per lambda. Nah, dari soal ini kita dapatkan bahwa harga K adalah 2V. Perlu kita ketahui Kx pasangannya itu K pasangannya X, omega pasangannya T. Berarti dari sini bisa kita peroleh bahwa nilai K adalah 2V. Lalu kita masukkan 2V sama dengan 2V per lambda. Lambda sama dengan 1 cm. Berarti dalam hal ini pernyataan nomor 3 benar. Lalu kita cari frekuensinya melalui persamaan omega. Omega sama dengan 2V dikali F. Omega dari sini kita peroleh 100V. Maka masukkan angkanya 100V sama dengan 2V dikali F. Maka F sama dengan 100pi dibagi 2pi sama dengan 50 Hz. Nah, berarti persamaan nomor 2 frekuensi gelombang sumber adalah 50 Hz. Berarti nomor 2 benar. Lalu, kita menghitung cepat rambat gelombang dengan menggunakan rumus V sama dengan lambda kali F. V-nya tadi lambdanya tadi 1, frekuensinya 50. Sehingga cepat rambat gelombangnya adalah 50 cm per sekon. Berarti dalam hal ini nomor 4 adalah benar. Kemudian karena nomor 2 benar, 3 benar, 4 benar, berarti otomatis jawabannya ini semua benar. Nah, untuk memastikannya, coba kita lihat bahwa besar amplitude gelombang adalah 40 cos 2 Vx. Nah, dari persamaan Y sama dengan 40 cos 2 Vx sin 100 Vt, maka benar bahwa nilai amplitudenya adalah 40 cos 2 Vx. Maka, dari soal nomor 2 kita peroleh jawabannya adalah E. Semua benar. Kemudian kita bahas contoh soal nomor 3. Persamaan suatu gelombang stasioner adalah Y sama dengan 0,375 sin 0,25 Vx cos 25 Pt. Dengan Y dan X dalam satuan cm dan T dalam sekon. Yang ditanya jarak antara dua perut yang berdekatan. Dua perut yang berdekatan. Nah, coba kita bahas. Dari rumus ini, Y sama dengan 0,375 sin 0,25 Vx cos 25 Vt, bahwa ini adalah gelombang stasioner pada ujung terikat atau ujung tetap. Sehingga berlaku Y sama dengan A sin Kx cos omega T. Lalu kita memasukkan nilainya. Y sama dengan 0,375 sin 0,25 Vx cos 25 Vt. K
dari sini adalah 2pi per lambda, yang harga K adalah 0,25 V. 0,25 V sama dengan 2pi per lambda. Maka diperoleh lambda sama dengan 2pi per 0,25 V sama dengan 8 cm. Nah, untuk menentukan jarak antara dua perut yang berdekatan, seperti rumus tadi, bahwa bisa kita gunakan rumus karena dia berdekatan, X sama dengan setengah lambda. Setengah kali lambdanya adalah 8. 8 dibagi 2 adalah 4. Maka jawabannya adalah D. Kemudian soal nomor 4. Kemudian soal berikutnya adalah suatu gelombang merambat pada seutas tali yang memiliki ujung bebas sehingga membentuk sebuah gelombang stasioner dengan persamaan Y sama dengan 5 cos 0,125 Vx sin 50 Vt dengan X dan Y dalam meter dan T dalam sekon. Letak simpul ketiga dari ujung pantul adalah, kita akan kembali membahasnya. Dari soal ini, bahwa ini kita pastikan bahwa ini gelombang stasioner pada ujung bebas. Sehingga berlaku rumus Y sama dengan A cos Kx sin omega T. Lalu kita masukkan nilai persamaannya. Y sama dengan 5 cos 0,125 Vx sin 50 Vt. Y sama dengan 5 cos 0,125 Vx sin 50 Vt. Y sama dengan 5 cos 0,125 Vx sin 50 Vt. K sama dengan 2pi per lambda. Maka harga K sama dengan 2pi per lambda. Masukkan harga K 0,125 V sama dengan 2pi per lambda. Maka lambda sama dengan 2pi per 0,125 V. Maka diperoleh nilainya adalah 16. Lalu untuk menentukan simpul ketiga, gunakan rumus X sama dengan 2N dikurang 1 dikali setengah lambda. N-nya 3 karena simpul ketiga. Sehingga X sama dengan 2 kali 3 dikurang 1 dikali setengah lambda. Sehingga diperoleh X sama dengan 40 cm. Nah, di sini saya akan menyediakan soal evaluasi. Silakan dikerjakan.